Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mulai dengan tagar zikir sempurna. Jadi sebelumnya saya melihat ada konten yang menyatakan bahwa nafsu kita itu merupakan zikir. Jadi nafsu itu bisa dikendalikan, dia akan menjadi cahaya. Itulah nikmat, jalan yang diberi nikmat orang berkeluarga dan lain-lain. Sementara nafsu kalau tidak bisa dikendalikan, dia akan menjadi membakar diri sendiri, artinya mencelakakan diri sendiri. Itulah yang dibilang neraka itu sebetulnya dia terbakar oleh dirinya sendiri. Jadi kitab yang diterima oleh khalifah di alam ruh ketika pencipta Robbil Kalaziholak akan menciptakan khalifah, maka kitab itulah yang diberikan. Jadi kitab itulah sebetulnya adalah khalifah. Kalau kita mati ada pertanyaan, siapakah imammu? Imam kita adalah kitab yang sudah diterima di alam ruh dan dituliskan setelah 25 nabi yang menerima Quran wafat, ditutup dengan Nabi penutup Muhammad SAW. Lalu disusunlah oleh 4 khalifah. Jadi nama khalifah ini mengacu pada penciptaan di alam ruh, penciptaan khalifah, yaitulah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan kitab itu sampai sekarang masih ada, sudah 15 abad. Nah, kitab itu diawali dengan pembukaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rob, pemilik kejujuran. Al-Amin itu kan gelar Nabi penutup, Al-Amin, jujur. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pemberi, jadi peduli. Jadi Rahman Rahim ini adalah sifat peduli. Itulah bukti bahwa dia sudah zikir sempurna dengan peduli kepada alam semesta, sesama makhluk, sesama manusia. Jadi kalau manusia yang sudah zikir sempurna, dia punya empati kalau bahasa sekarang. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, raja di hari kemudian. Jadi tadi Rob, ya, alhamdulillahirabbil alamin itu adalah raja di hari Malik Yaumiddin. Din ini perhitungan sebetulnya. Jadi hari perhitungan nih, segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta ini adalah perhitungan matematis. Jadi bulan, matahari, manusia ini semua dibuat dengan perhitungan yang akurat. Itulah kekuasaan dari Rob. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini kita mengabdi, budu, abdu. Ta'in ini taat. Jadi kita sebagai pengabdi yang taat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini jalan kebenaran. Mustaqim ini jalan disiplin, kebenaran disiplin dengan kitab. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, an'am ini jalan yang diberi nikmat. Jalan yang diberi nikmat itu jalan yang sesuai antara ruh dengan jasad. Itulah jalan diberi nikmat. Misalnya kita mau berhubungan dengan lawan jenis, itu
menikah dulu, nah, itu jalan yang beri nikmat. Nah kalau yang nggak menikah berzina, ya itu dia membakar dirinya, itulah neraka. Alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang sesat. Yang sesat ini merasa benar, banyak orang yang merasa benar. Nah, kalau udah merasa benar nggak mau belajar, biasa nggak mau bertanya, nggak mau merendahkan diri, jadi sombong. Waladolin ini bukan orang-orang yang menentang kitab. Jadi dolim itu adalah orang-orang kafir yang menentang petunjuk, jadi zolim dia. Nah kita lanjut dengan surat kedua Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Nah ini Alif Lam Mim ini kode matematik ini. Kalau dosen matematik ya Haji Fahmi Bahasa bisa membuktikannya secara matematik. Beliau itu memang senior saya di Universitas Indonesia jurusan matematika dan terakhir menjadi dosen matematika di Universitas Islam Negeri di Ciputat. Terakhir beliau menyatakan banyak sekali hasil penelitiannya, termasuk Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Dulu awal-awal dia mengeluarkan buku 1 Million Phenomena, itu tentang tanda-tanda kekuasaan pencipta di alam semesta. Jadi setelah Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. Nah ini kita harus perhatikan Zalikal Kitab, kitabnya dulu. Jadi ini adalah kitab. Jadi kita ini sebetulnya untuk menjadi khalifah itu sesuai dengan kitab yang diterima khalifah pertama Adam alaihissalam. Zalikal Kitab la raiba fihi hudalil muttaqin, raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang berdisiplin. Muttaqinnya orang disiplin dengan kitab. Tadi kan awalnya ada kitab dulu baru jadi takwa. Jadi orang yang takwa itu orang yang mengerti isi kitab lalu menjalankannya dengan penuh disiplin. Petunjuk itu. Allazina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Yang gaib ini ya diawali dengan diri kita. Ruh yang ditiupkan kepada diri kita itu adalah yang gaib. Jadi kita beriman pada yang gaib, dia lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi kalau yang gaib di diri kita ini, ruh ini pergi, maka kita ini, jasad kita ini nggak berfungsi walaupun jantungnya bagus, matanya bagus. Nah, itu kita beriman kepada bil ghaibi. Ayukimuna sholata. Sholata itu adalah kita ikro. Itu yang perintah pertama kepada Nabi penutup Muhammad SAW 5 ayat di Gua Hira itu ikro. Sholat itu ikro sebetulnya. Belajar siapa diri kita. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar dari yang menciptakan kita. Itu ikro bismi rabb ya. Bismi rabb, dengan Rabb yang menciptakan kita. Ikra wa rabbukal akram. Belajar bahwa Rabb itu akrab, yaitulah tadi beriman pada yang gaib, yaitu yang ruh di dalam diri kita inilah yang gaib. Yang sekarang manusia bisa menelitinya dalam bentuk DNA. DNA itu sesuatu yang gaib, berhubungan dengan alam semesta. DNA alam semesta. Bil ghaibi wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi zikir yang sempurna adalah ketika kita berbagi rezeki. Rezeki kita ini semua diberi oleh pencipta kita. Nah ini kita harus bagi. Itulah sifat peduli Rahman Rahim tadi. Itulah baru zikir yang sempurna. Ya mudah-mudahan kita bisa
sama-sama belajar hingga kita mendapat hikmah dan dapat ilmu, sehingga roh kita ketika kembali kepada pencipta akan berada di sisinya, karena yang berada di sisi pencipta itu adalah ilmu. Itulah dia menciptakan khalifah itu. Khalifah itu adalah ilmu yang tidak pernah habis yang dimiliki pencipta. Walaupun pohon jadi pena dan laut jadi tinta, tidak habis. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa sudah cukup dengan ilmunya, merasa itu bohong itu. Karena pencipta itu terus menurunkan ilmunya. Makanya kita ada teknologi pesawat, teknologi digital sekarang ada AI. Itu ilmu. Nah, ilmu ini hanya diterima oleh orang-orang yang ikro gitu loh, yang belajar. Jadi ikro itu bukan belajar membaca tajwid, cara membaca bahasa Arab. Ikro itu belajar kepada pencipta tentang ilmu kita untuk menjalankan amanah memelihara alam semesta. Ya, mudah-mudahan malam ini kita mendapat kekuatan yang menolong dari pencipta kita, yaitu Robbil Alamin, Rob yang memiliki kejujuran. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini bisa melakukan revolusi jujur sehingga kita bisa selamat dari tipu daya Dajjal yang sekarang merajalela di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Robbi adil nimar khola sirki wa arini muraja sirki wa jalim ladun ka sultanan nasirah. Salamun qalami rabbi rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi.